Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah akan menambah unsur baru dalam status pekerjaan ASN baru yang hanya terdiri dari PNS dan P3K. Nantinya penambahan P3K paruh waktu atau part-time. Unsur baru di ASN ini termuat dalam rancangan undang-undang tentang penambahan unsur atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Penambahan unsur ini diharapkan dapat mengakomodasi para tenaga honorer di lingkungan pemerintahan yang akan dihapus statusnya pada 28 November mendatang. P3K paruh waktu atau part-time, mekanisme kerjanya akan berbeda dengan tenaga kerja honorer. Karena P3K paruh waktu atau part-time hanya akan bekerja sesuai dengan waktu yang disepakati, sehingga tidak harus seharian bekerja di sektor pemerintah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, pada video kali ini admin ingin berbagi terkait Menteri minta Pemda siapkan anggaran pensiunan honorer, dalam hal ini dana untuk tenaga honorer paruh waktu atau part-time. Sehingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAD-RB Abdullah Azwar Anas akan menyurati kepala daerah untuk mulai menganggarkan pensiunan dan gaji P3K paruh waktu ini. Hal ini sejalan dengan rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN karena pembahasannya akan dimulai tahun 2024. Kalau nantinya nggak ada anggarannya kan nggak bisa digaji, nanti jadi masalah, ungkap Anas saat ditemui wartawan di DPR RI dikutip Rabu 12 Juli 2023 lalu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, rencana pemberian pensiun ini sejalan dengan rencana pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dan atau part-time. Kebijakan ini untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK atas penghapusan tenaga honorer yang bakal dilakukan pada 28 November 2023 mendatang. Tidak ada pemberhentian massal, tapi juga tidak ada pembengkakan anggaran, kata Anas. Dengan kepastian ini, maka diharapkan ketakutan akan PHK massal dapat diredam. Dia memastikan DPR dan pemerintah telah menyepakati pengamanan bagi 2,4 juta pegawai honorer ini. Kendati demikian, Anas mengaku bahwa pembahasan mengenai gaji dan skema peralihan status belum dibahas lebih lanjut. Adapun menurutnya P3K part-time akan memiliki kelebihan, yakni berstatus sebagai ASN atau lebih tinggi dari sebelumnya yang sebagai tenaga honorer. Selain itu, mereka akan diberikan ruang dan kreasi untuk bisa melakukan aktivitas atau pekerjaan di luar statusnya. Anggota Panitia Kerja atau Panja RUU ASN Komisi 2 DPR Guspardi Gaus sebelumnya mengatakan unsur baru itu dapat jadi solusi bagi tenaga honorer supaya tidak kehilangan pekerjaannya dan menurunkan pendapatan mereka, sekaligus tanpa menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai demi mengangkat 2,3 juta tenaga honorer hasil verifikasi pemerintah. Ini menjadi win-win solution. Kalau paruh waktu tentu anggaran gajinya tidak sama dengan full-time, jadi meringankan anggaran negara. Di satu sisi, para honorer ada kepastian dia bekerja di pemerintahan. Ini bagian dari perubahan yang akan dilakukan di revisi Undang-Undang ASN, ujarnya. Jadi itulah informasinya sobat-sobat sekalian, dan juga semoga bermanfaat terkait informasi Menteri minta Pemda siapkan anggaran untuk tenaga honorer atau tenaga P3K paruh waktu. Akhir kata, admin ucapkan terima kasih.